وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإمام المتقين وغر المهجلين والنبي المذنبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. أما بعد. Bapak Ibu kaum muslimin sidang jemaah salat subuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kami ucapkan kepada Pak Ustaz kami protokol yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu yang hadir pada salat subuh berjemaah. Paling utama pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang hadir masih diberikan oleh Allah nikmat sehat. Allah masih berikan kita nafas setelah semalam dimatikan oleh Allah. Pagi ini dihidupkan oleh Allah lagi. Iyo mati malam tadi gubuk. Nikmat paling besar diberikan oleh Allah. Masih dikuatkan nikmat iman dan nikmat Islam kita, sehingganya kita bisa hadir memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala salat subuhnya secara berjamaah. Yang kedua, menjelang waktu syuruk, Bapak Ibu duduk dalam masjid, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sabalaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang pergi menuju majelis ilmu itu, kata baginda Rasul, maka ada janji Allah untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Apa janji Allah, kata Rasul? Sabalaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan memudahkan urusannya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam kita doakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermohon kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada situ keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita umat-umat beliau yang hidup di akhir zaman. Allahumma malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu perintahnya Allah dalam Quranul Karim. Bapak Ibu yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibu sehat, Ibu? Masya Allah. Suami Ibu sehat? Ibu sehat, suami sehat, anak sehat, minantu sehat. Itu nikmat paling gadang diagih di Allah tu nak Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, di ambo perdana kemari. Biasa Pak Ustaz ambo sama pis sampai jam berapa sih Bu? Hari 5:30 badenteng Bu. Sampai jam berapa? Nah, sampai suruh. Ya, dia ambo perdana subhanallah ikolah 5 kali ya sama pis minta tolong ke Bapak Ibu. Banyak diganti yang kadang ada Ustaz Datuk Mudo itu adik ambo tu Bapak Ibu. Nah, tadi nyawa WA mana ndak boleh digantian Ustaz. Asama pis biasa sampai suruh ya Bu ya. Ko hari 5:30 tiba dia ambo dek sekali kamari sampai 7:30 lah ndak Bu. Kalau sampai 7:30 ambo ngaji, tentu ambo surang sen duduk sikole ndak usah. Ngaji itu ndak usah lama-lama nak Bapak Ibu. Manjalang siap senalah ya. Kalau lah siap kok awak tutui. Ada dalam Quran disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas samai ilal ardi walakin kazzabu fa akhadhnahum bima kanu yaksibun, kata Allah.
andai penduduk bumi itu bersyukur kepadaku, kata Allah, apa janji Allah Bapak Ibu? Kami akan bukakan pintu rahmat dari langit dan dari bumi, kata Allah. Tapi kalau mereka kufur, kalau mereka ingkar, mereka dustakan ayat-ayat kami, kata Allah, kami akan azab mereka itu sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Bu, bekul minum susu tuh ibu. Patanggo ya bulan ini kalau tidak salah Bapak Ibu. Ada salah satu kecamatan, 3 kecamatan di Jawa Barat kalau tidak salah Bu ya. Masih ingat Bu? Nah, Cianjur. Gempa ya Bu. Kekuatannya cuma 5,6 Bapak Ibu. 300 orang lebih mati. Rumah banyak rusak. Jalan rusak. Saya tanya Ibu, itu ujian apa laknat? Ujian apa laknat Pak? Itulah laknat. Kalau yang ujian bagaimana Pak Ustaz? Ibu dikurang sehatkan oleh Allah 2-3 hari jatuh awak. Itu ujian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa diuji? Lalai barangkali Bapak Ibu. Tapi kalau sudah berhubungan dengan nyawa, banyak yang mati, itu bukan ujian Pak. Itu laknat. Nah, kenapa kemarin gempa 5,6 banyak yang meninggal di Jawa Barat itu Bapak Ibu? Situ pertama apa Pak? Di Jawa Barat itu yang 3 kecamatan itu di situ paling banyak murtadnya Pak. Paling banyak murtadnya itu. Sunda itu Bapak Ibu jarang orangnya yang agamanya Kristen itu. Jarang yang Kristen. Sunda itu seperti kita orang Minangkabau Pak. Yang kedua, di 3 kecamatan itu paling banyak wanita kawin kontrak. Di Jawa Barat 3 kecamatan itu kemarin Pak, di situ paling besar gerejanya, mbahnya gereja se-Asia Tenggara ini. Mbahnya gereja Pak. Yang 4, di situ paling banyak PCK. Ibu tahu enggak PCK? Bu, tahu enggak Ibu PCK? Wanita jualan rempah-rempah. Atau wanita jualan rempah-rempah Pak Ustaz, merem-merem dikasih upah Pak. Atau paling banyak di Jawa Barat itu Bapak Ibu. Lah kalau musibah diberikan oleh Allah, manusianya dilaknat, ya wajar loh Bapak Ibu. Saya tanya lagi Bapak Ibu. Ibu ingat enggak 2004? Ingat enggak? Sekarang bulan apa? Bulan Desember. 2004 apa Bu? Pak? Tsunami Aceh Pak ya? 2004 itu di Aceh Bapak Ibu lebih dari 200.000 yang mati. 100.000 mayat tidak bertemu di Aceh 2004. Kapal besar berlayar di laut Allah kirim ke tengah kota. Ada museumnya sekarang itu. Saya tanya lagi Bapak Ibu, Aceh gelarnya apa? Serambi Mekah. Di Indonesia ini Bapak Ibu yang gelarnya Serambi Mekah itu cuma 2 Pak. Padang Panjang. Padang Panjang tahun berapa itu Bapak Ibu? Ingat enggak Bukit Dwi? Ingat enggak Pak? Tahun berapa Pak? 86. Di sini mohon maaf Ibu, aduh 87 ah.
Karena mau nanya Pak. Padang Panjang Serambi Mekah ya Bu ya. Bukit Dwi itu jatuh bulan apa? Ramadan itu Pak. Lah kok Aceh Serambi Mekah, Padang Panjang Serambi Mekah, kok begitu Allah kepada manusianya? Tentu ada sebab non apa-apa guna. Kalau memang Serambi Mekah Aceh, Padang Panjang Serambi Mekah galan, kenapa Allah laknat manusianya? Jawabannya tidak lebih dari satu Bapak Ibu. Kalau didatangkan kepada manusia laknat, manusianya dihukum, Allah kirim tentaranya seperti kemarin di Bandung itu 3 kecamatan, lah sudah gampo Pak 5,6 dikirim Allah tentara A, tentara Allah lain. Aduh dikirim Allah banjir. Sudah banjir dikirim Allah alai, angin puting beliung. Sudah jatuh. Oh nyolangkang-langkang lo dijanjang Pak. Tentu batanya Bapak, kok berangna Allah ke manusia? Tidak lebih dari satu jawabannya Bapak Ibu. Kalau Allah kirimkan bencana ke suatu kaum, Allah laknat manusianya. Caliak satu sen Bapak Ibu. Apa? Caliak orang sembahyang berjemaah di masjidnya Bapak Ibu. Tidak lebih dari itu. Makanya syukur banyak kepada Allah Bapak Ibu. Iko bantu bulan puasa di siko Bu. Dia mau perdana kemari Bapak Ibu. Ini mungkin salah satu jamaah. Kamu mungkin Bukit Tinggi Agam ko Bu. Yang kedua Batu Pelano itu hebat itu. Rami jamaah Bu. Tapi siko subuh Masya Allah Bapak Ibu. Nah saya tanya Bapak Ibu, Bu, boleh hamba tanya aja Ibu? Boleh. Ibu nan hadir kolai sayang ndak jo suami Ibu kau? Bu, Ibu nan hadir kolai sayang ndak jo suami Ibu? Ndak para orang menjawab doh Pak. Lai sayang Bu ya. Lai sayang. Anda noni mohon maaf ibu-ibu yang sikoko seperti ada manusia Bapak Ibu paling sabar diciptakan oleh Allah. Siapa Rasulullah paling sabar Bu? Siapa? Manusia paling sabar lah. Di dunia ini manusia paling sabar cuma satu Bapak Ibu. Siapa paling sabar? Siapa Bu? Nabi. Yang paling sabar itu Nabi Ayub. Iya enggak Bu? Allah ciptakan manusia paling sabar itu satu cuman Bapak Ibu, Nabi Ayub. Nabi Ayub itu soleh pilihan Allah Rasul, kaya orangnya, istrinya 3 Bapak Ibu. Berapa tahun Nabi Ayub sakit? 18 tahun ya Pak ya. Nabi Ayub itu sakit 18 tahun Bapak Ibu, tembus matahari. Terbit matahari itu tembus ke belakang Bu. Daging yang dimakan diulek. Bahasa sakit Nabi Ayub le. Ketika Nabi Ayub itu kaya, orang dekat semua kepada Nabi Ayub itu. Orangnya dermawan. Lah ketika Nabi Ayub itu sakit, diusir dari kampungnya Bu. 2 minta cerai istrinya, 1 paling setia kepada Nabi Ayub. Makanya Quran itu tulis, Allah tulis, Nabi Rasul yang paling sabar, bukan Rasul aja, manusia paling sabar itu Nabi Ayub. 18 tahun sakit Bapak Ibu, tidak pernah mengeluh kepada Allah. Tidak pernah mengeluh. Nah kami berharap Bapak Ibu istri-istri, ibu-ibu yang hadir ini salah satu istri Nabi Ayub ini Bu. Sayang sama suami, sayang Pak Ustaz. Nah mau tanya cik le Bapak Ibu. Yo lah sayang jo suami, mau tanya lah cik le ko Bu ah. Nah Ibu,
Lai Pak Ustaz. Aku ndak sayang. Nah, tadi yang mau katakan istrinya, salah satu kata Rasul yang jamin kepada ibu masuk surga itu apa? Taat, patuh sama suaminya. Nah, ketika suami ibu sakit, nio ndak merawatnya. Nio ndak. Nah, kalau bagian sakit, kok ndak mau menjawab kok Pak. Pura-pura ndak dangasen lho. Lah ibu ya. Lai, Bu. Iko suami ibu ini contoh ya. Kau suami ibu sakit 5 balik hari. Kesehatan fisiklah menurun, makan tak muat. Lalu dalam kamar. Nah, ketika beliau sakit dalam kamar lalu berjalan agak payah, kebetulan ibu nyapu dakik dari pintu rumah. Ya Bu. Gampo ketika ibu menyapu tu 6,5. Kira-kira lain tak ke ibu dukuang suami ibu nan dalam kamar tu keluar. Bah kira-kira Bu. Lain tak ke ibu dukuang suami ibu tu nan dalam kamar sakit tu keluar. Kalau ada ngapa tu? Ada ngapa? Abu madu. Palian ni mohon Pak, langsung lari nak keluar Bu? Lari nak? Ketika kampung tu manusia lari nak? Lah. Manusiawi loh Bu. Nan jaleh ni Pak nak. Ketika hari kampung tu manusia tu lupa je rumah no. Lupa jo pitih no, lupa jo arato no, nan paradu ketika kampung tu lari keluar. Iyo nak Bu? Palingan Pak awak nan sakit ko Pak. Yang sorak sen ibu dari luar dek kampung kue. Terima salah nasib dia apa di dalam Pak. Tapi ndak ibu-ibu siko. Masya Allah kalau nan ibu-ibu siko ko iko nan ka masuk-masuk sen saduallah no kena Bu. Nah ketika gampu itu Bapak Ibu nan jalih awak lari keluar salamaian diri. Istri lupa jo suami nan sakit, lupa jo anak arato. Mohon maaf cik le Bapak Ibu. Nan bedo ketika hari gampu tu ibu sedang mandi di WC. Ini mohon maaf. Kira-kira lain tak ibu japui gamis senar rancak tu ke dalam kamar? Hah? Ndak? Ndak sempat nanjale ibu lah lari. Iyo lari langsung Bu. Lupa lo pakaian dua Pak. Tiba di luar tentu dikata orang anak bayi kata orang. Nah ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Wa idza adzaqna nas rahmatan farihu biha. Ketika kami berikan rahmat kepada manusia mereka bersenang-senang. Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul pesan apa? Coba kalau gampo itu seperti orang azan manggil kita Bapak Ibu. Alun sabara gampu itu dengan yang namanya meninggalkan sholat. Alun sabara kata Rasul Bapak Ibu. Maka ada satu makhluk diciptakan oleh Allah ini nanti kata Rasul hanya dikhususkan kepada umatku kata Rasul Pak. Panjang makhluk itu kata Rasul berapa panjangnya Bapak? Ilal masyriqi wal maghrib. Dari timur sampai ke barat panjangnya Bu. Tingginya dari langit sampai ke bumi kata Rasul. Tidak takut kepada malaikat. Tidak pernah takut kepada siapapun. Dia hanya takut satu Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk itu kata Rasul Bapak Ibu tidak nanya lebih dari satu kepada umatku. Tidak lebih dari satu ditanya Pak. Haji tidak ditanya, umroh tidak ditanya, infak sedekahnya, Ramadan tidak ditanya kata Rasul. Yang ditanya kepada umatku cuma satu. Apa ditanya kata beliau?
Ular apa namanya? Sikhratul ukhra. Itu nama ularnya kata Rasul. Tidak lebih dari satu ditanya Pak. Apa ditanya? Ini bahasa Rasul Pak. Kau tinggal sholat subuh kata Rasul, kau disiksa sampai sholat zuhur. Tinggal zuhur sampai asar, tinggal asar sampai maghrib, tinggal maghrib kata Rasul disiksa sampai sholat isya. Kau tinggal isya kata Rasul disiksa kalian sampai sholat subuh kata beliau. Tidak pernah berhenti Bapak Ibu. Jangan main-main dengan sholat. Nah ketika dipanggil oleh suara muazin, orang azan, awak lama-lama duduk di rumah awak, lalu di rumah awak. Alun sabara dengan yang namanya kampole Bapak Ibu. Tak masuk amboje Bapak Ibu. Jangan main-main dengan sholat. Kita dihisab apa dulu Bapak Ibu? Apa ditanya setelah mati nanti? Sholat kita dihisab dulu. Nanti di yaumil qiyamah. Pertama Allah hisab apa? Sholat dulu. Nah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua saya pesan ini Bapak Ibu, dek sekali-sekali kemari Bapak Ibu. Nah, anak ini ke Patangko. Aduh bi apa-apa apa namanya Bu? Bulan Patang. Menonton sampai pada siang. Nah, worcup. Iya Bu. Worcup menonton bola. Di mana dia don Pak? Di Qatar. Kalau menurut sejarah Bapak Ibu, Qatar itu sekarang negara paling kaya di dunia. Paling kaya Bapak Ibu. Di Qatar itu Bapak Ibu tidak ada bank riba. Tidak ada bank riba di Qatar Pak. Gaji buruh di Qatar itu per tahun 1,4 miliar penghasilannya Pak. Itu buruh itu. Kalau perempuan di Qatar itu Bapak Ibu mau melahirkan, pilih rumah sakitnya. Mana yang paling mewah? Yang bayar pemerintahnya. Sekali setahun rajanya ulang tahun Pak. Di Qatar itu rajanya kalau ulang tahun, kalau ada masyarakatnya yang dipinjami bank uang, dibayar sama rajanya. Masya Allah di Qatar itu. Lahir anak di Qatar itu pagi Bapak Ibu dibikinkan rumah oleh pemerintahnya. Makanya nih saya saran kepada bapak-bapak nan rami tibo ko, ibu, kalau bisa apa pindahlah ke Qatar Pak. Pak Ustaz, aku pindah ke Qatar Pak Ustaz. Di Qatar itu Bapak Ibu, raja pemerintahnya mengharuskan suami di Qatar itu, Pak. Cuman kalau mau pindah suruh Pak situ. Di Qatar itu suami harus punya bini ampe Pak. Kok nih? Oh, kan kok nih? Oh. Apa Ustaz? Ambo biarlah di Sungai Puasen Pak Ustaz. Kok surang-surang balas kok ndak nio ampe sama awak Pak. Ambo ndak lo nio pindah ke Qatar. Surang sen mau rui Pak, bolak kepala sampai ke belakang. Nah, kenapa Qatar itu kaya Bapak Ibu? Jawabannya satu. Di Qatar itu orang sholat berjamaah sarupo sumbayang Jumat ramino Bapak Ibu. Di Qatar itu orang sholat berjamaah sarupo sumbayang Jumat tiap waktu Bapak Ibu. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya wajar Allah berikan manusianya hebat-hebat. Lah kalau kita coba lihat, maka syukur Sungai Buago Pak. Bedo malam tadi yang mau ceramah, nanti boka mau saji camai sadolah.
Ngaji lo situ Bapak Ibu. Oh, masalah lumayan gak kadang. Tiba 10 orang. Nan dinyo bagi-bagi duduk si ko baduo sinan baduo. Nan ibu-ibu lata makan jo kaji. Cari tu no ibu makan jo kaji ko satiok sacah no mangguak ke mangguak sih. Kadang-kadang le aco angguak ke mangguak bu keluar oli sampiang no di siko. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Nah, ibu-ibu bapak yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bahagian sholat ini kadang-kadang Bapak Ibu, aku kalau dari kecean, ambo nih mohon maaf Bapak Ibu. Kata dia, ambo ada kena cekal. Mau bahas masalah corona sholat berjamaah. Oh ndak kena tasingguang. Ambo ceramah dingian kepada apa-apa dan ndak pai sembahyang. Apa ibu, suami ibu lah dulu. Rumah dah ke masjid Pak dekat. Kenapa tidak solatnya berjamaah? Kalau ketika orang solat berjamaah aku di katuan bu di ceramah, nyubangi ke Pak Ustaz, tasingguang no. Kebangilah secara langsung modeliko ya ndak. Tapi sambil kau pulang atau mandangan no, sia ceramah di musaji itu tuh ndak pai no di ke musaji kok buang no je Pak Ustaz tu ndak no dapat lu ayat sengene. Ayat no amaluna wa amalukum dah. Amalan awak kan surang-surang, ndak pai awak ke masjid itu kan ndak do buang no je Pak Ustaz tu, makanya sindia-sindia na awak lah pai kon. Kita ini banyak utang budi Bapak Ibu. Utang budi bah Pak Ustaz. Musibah itu diangkat Allah, laknat tak jadi diturunkan Allah, siapa dipandang? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum la yastakbirun. Kami angkit musibah kata Allah, kami cabut laknat kepada manusia, siapa dipandang dulu? Masih banyak manusia yang minta ampun di situ kata Allah. Istighfar, bangun tengah malam, solat tahajud orang tua tengah malam, ambil wudhu, istighfar, doa kepada Allah. Itu kita utang budi, musibah diangkat Allah. Orang tahajud tengah malam itu Bapak Ibu nangis doa kepada Allah. Itu musibah diangkat itu Bapak Ibu. Utang budi kita yang tak satu ikut tahajud malam. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Kalau dikatakan tentang sholat berjamaah, jangan tersinggung. Makanya aku ibu yang ado apa punya HP. Kalau ada postingan masalah agama di HP itu, maka syukur. Secara tidak langsung Allah berikan hidayah melalui itu. Tapi kalau orang ini bedanya Bapak Ibu. Kalau orang cerdas diberi peringatan, dia syukur kepada Allah. Masya Allah ada yang mengingian. Tapi kalau orang bodoh diberi peringatan, ditegur tentang sholatnya melalui ceramah, nota singgung tuh. Maka apa peribahasanya Bapak Ibu? Maka susah menjelaskan kepada lalat kenapa lalat suka sampah daripada bunga. Paham Ibu? Alah tuh. Alah Bu. Ibu lah minum lebih ya Ibu. Mau nak duit basuhan. Nah, Bu. Coba pikir ya Bapak Ibu. Nah, iku muhasabah masuk ambo cik. Ibu lalu malam jambar aja suami. Jambar ibu lalu tiap malam. Ada nak jam 10? Jam 10 nak Bu. Jam 10 ibu lalu jago jambara. Jam berapa jam nutu Bu? Ampe 6 jam. Yang beraktivitas awak siang kerajo atau jadi pegawai perangkit jambara Bu, atau kerajo awak nanam lado lah jambara Bu. Jam 8 lah nak Bu pulang jambara awak. Jam 8 sampai jam ampe baratu ampe 6 salapan. Iya Bu, itu rutinitas awak tiap hari. Lalu 6 karajo 8 tambah 6 berapa Bu?
ampe baleh jam Pak. Itu urusan dunia sen tiuk malam itu. Lalu tiuk malam jua Pak anak-anak 6 jam. Karajo 8 ampe baleh jam tiuk hari Bapak Ibu. Soalnya saya tanya Bapak Ibu, ibu sholat zuhur berjamaah atau sholat ibu di rumah baralamun? Baralamun. Yang sholatnya kalau tidak berjamaah ke masjid, ibu sholatlah di rumah. Baralamun ibu sholat zuhur. 5 latak 10 minit je sembahyang sunnah. Ya nak Bu? 10 kali 5 bara. Bara Bu 10 kali 5. 5. Allah beri kita jam 20 ampek nak Bu. Karajo 8 lalu 6 ampek balik jam. Hubungan kita dengan Allah bara 10 kali 5 sampai tak sejam sehari kepada Allah. Hah? Coba tanya-tanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Iya tu nak Bu. Setelah kalian aku ciptakan kata Allah, kemudian aku beri rezeki. Yo dia gia dia Allah nak Bu. Lah ketika dipanggil dek suara muazin, Allah imbau untuk solat, ndak datang awak, ndak sampai sejam sehari kepada Allah. Kira-kira ni mohon maaf Pak, ndak kurang aja awak kaulah tu kira-kira. Hah? Ndak kurang aja awak ndak? Ini bahasanya agak kasar Pak. Coba awak kalau yang kerajojo pemerintah, orang ngajar awak ini jadi ASN atau TNI Polri lah. Orang masuk ngajar jam 8 atau jam 8 lah Bu. Nak mulai ngajar awak. Awak tiba setengah 9 sentarwi. Ditegur tak oleh kepala sekolah? Atau yang jadi PNI, TNI Polri Bapak Ibu. Kalau dilanggar kode etiknya diberi sanksi nak? Seperti siapa tuh yang Jenderal Bintang 2 Bapak Ibu? Rambo ya? Hah? Itu sudah bintang 2 itu Bapak Ibu. Diberi sanksi oleh atasan. Nah kalau yang memberi semua itu siapa Bapak Ibu? Yang maha memberi semua itu Allah. Nggak malu ya Allah kira-kira nak Pak? Makan dia kan ini kalau bahasa salim nojo Allah ini mohon maaf Bapak Ibu. Kalau sepakai sen diperintah oleh Allah kepada malaikat Jibril yang ngatur semuanya ke bawah, kata Allah kepada malaikat, coba kalian tahan itu udara kepada manusia 2 menit. Bagi kira-kira. Hah? Kita itu butuh Allah Bapak Ibu. Kita diberi semua oleh Allah. Ud'uni astajibu lakum, doa kepadaku kata Allah aku beri. Kalian minta telah aku kasih. Ndak berumah dia gia rumah, ndak bau ndak dia gia ndak, lawo ndak bau tu, semua aku berikan kata Allah. Allah ndak minta banyak Bapak Ibu. Yang diminta Allah itu apa dulu? As-salatu li dzikri kata Allah. Salat itu kata Allah tanda kalian ingat kepadaku kata Allah. Ndak banyak-banyak diminta oleh Allah itu Bapak Ibu. Solat dulu tanda kalian ingin. Tanda tu bahasa kasar no. Tanda kalian matarimo kasih kepada aku kata Allah. Itu nanda kecian Allah langsung kawak Bapak Ibu. Jadi kaum muslim yang dirahmati oleh Allah, saya tanya lagi Bapak Ibu, lahadun ibu nan umur 70 tahun sego Bu. Allah ada Bu ya. Tapi itulah kelebihan jamaah awak siko nak Pak. Lah umur 70 tahun kata beliau, tapi kalau mau cari ko rato bantu umur 35 sadualah. Itulah kelebihan jamaah awak nak Pak, dek rajin sembahyang subuh bantu umur 35 sadualah Bapak. Lah 70 apa yang? Yang di belakang kau gunung apa Bu?
Marapi. Itu yang satu lagi Singgalang. Iku aktif enggak, Bu? Aktif sangat. Lah 70 tahun semua ibu yang hadir, ambo tanya cik, gunung nan di belakang kok lah pernah hendak seperti Gunung Sinabung, seperti Gunung Semeru, seperti Gunung Bromo? Allah pernah ndak Gunung Merapi nan di belakang kok mengaluan isi Parwitno yang mengakibatkan orang mati banyak? Allah pernah ndak, Pak? Alun pernah lah ibu ya. De ibu ambo tanya lah 70, ambo baru separuh no. Alun pernah Gunung Merapi itu nan kalua le Parwik no banyak-banyak yang mengakibatkan orang mati. Tanda apa Bapak Ibu? Tanda apa? Allah sayang jo jawab Bapak Ibu. Coba kalau Allah perintahkan seperti Gunung Semeru, Gunung Bromo, Gunung Sinabung, sabantanyo kaluan nasuk no banyak-banyak. Maka siapa yang jaganya? Satu di antaranya Bapak. Yang jaga no komodiko Pak. Nandu dua yang pai solatnya berjamaah, itu yang jaganya. Murka Allah ndak jadi, musibah ndak didatangkan Allah. Yang jaganya siapa? Yang jaganya yang solatnya berjamaah. Maka kalau diberikan teguran oleh Allah, introspeksi awak, didatangkan musibah oleh Allah, satu aja jawabannya Bapak Ibu apa? Wasari'u ila maghfirah. Balik kalian kepadaku kata Allah, lalu dirikan lagi solatnya berjamaah. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.